senang? Coba angkat tangannya. Mana yang cantik? Angkat tangannya. Wah, senang sekali. Hari ini kita bisa bertemu lagi di sekolah minggu ini, ya Bu ya? Betul Bu. Nah, sebenarnya kita semua ini udah kangen loh Bu ke sekolah minggu kan di gereja. Tapi saat ini kita masih harus tetap di rumah dulu. Anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Ya. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa anak-anak di sini yang punya banyak teman? Ayo angkat tangannya. Siapa? Nah, ada nggak yang tidak punya teman? Ada nggak? Ibu rasa sepertinya anak-anak banyak yang punya teman. Tidak ada anak yang tidak punya teman. Kita punya juga loh teman. Satu yang sangat memperhatikan kita. Oh, Ibu tahu siapa? siapa tuh Bu? Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi kita. Nah, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, bagaimana kalau sekarang kita nyanyikan lagu K S I H. Kasih. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut dan penguasaan diri. Nah, Bu, berarti kalau kita sayang sama Tuhan, kita juga harus sayang sama teman kita dong ya. Betul, kita memang harus menyayangi teman. Dan juga kita juga harus tetap mengasihi teman-teman kita. Wah, gimana caranya tuh Bu? Kalau mau tahu caranya, kita sekarang berdoa dulu. Mari kita anak-anak kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami bisa datang ke hadirat-Mu. Terima kasih atas kesehatan dan perlindungan yang Tuhan sudah berikan. Pagi hari ini kami ingin mengikuti ibadah pagi kami. Tolong bantu kami Bapa supaya kami bisa tetap mengikuti ibadah ini dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak, seperti minggu yang lalu, untuk minggu ini kita juga punya tema dan ada gerakannya loh. Nah, tema minggu ini adalah gereja yang penuh kasih. Nah, coba diulang, anak-anak ikutin ya. Kita ulang ya, 1, 2, 3. Gereja yang penuh kasih. Nah, apa itu maksudnya gereja yang penuh kasih? Nah, kita akan sama-sama memahami apa itu makna gereja yang penuh kasih. Nah, udah siap semua belum? Kalau udah siap, kita akan dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, pasti lemah lembut. Suaranya yang kenceng ya. Ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya Bu. Ya, mari Yuk. kita nyanyi sama-sama. Kasih-Mu, Tuhan.
Kita habis pelayanan, Bu. Oh iya betul. Habis nyanyi di gereja Keren gak, Bu? dari sekolah. Oh begitu. Keren kan kita? Iya. Iya dong. Ya keren-keren. Nah sekarang karena kita ada di sekolah minggu, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Ayo silakan duduk. Oke. Ya, firman Tuhan hari ini temanya gereja yang penuh kasih. Mau dipegangin gak, Bu, Alkitabnya? Boleh. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kalau kita berdoa dulu? Yuk, sekarang lipat tangannya. Kita tutup matanya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bantu kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan hendak inginkan kami lakukan. Terima kasih banyak Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Nih, Bu. Yang bawa Alkitab bisa dibuka dari Kisah Para Rasul 17 ayat 25b. Bu, aku gak bawa Oh, Alkitab. nggak bawa ya? Kan tadi habis pelayanan, Bu. Oh iya ya, Ibu lupa. Ya, sekarang yang tidak bawa Alkitab, dengarkan apa yang akan Ibu bacakan baik-baik ya. Oke, Bu. Ya. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul 17 ayat 25b. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Bu, ulangin, Bu. Kurang mudeng, agak ngantuk, Bu. Ya, diulangi ya. Aduh, Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Sekarang Ibu mau bertanya, Ya, Bu. kira-kira kita diberi nafas tidak sama Tuhan? diberi dong. Iya, kadang-kadang gak diberi, Bu. Maksud sih? Kadang gak nafas kan? Enggak ya, Tuhan tuh sayang sama kita. Dia pasti memberikan kita nafas supaya kita bisa hidup, supaya kita bisa bertumbuh karena Tuhan mengasihi semua orang. Tuh. Dengerin. Ya, Tuhan mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Ya, kasih kamu. Ya betul, semua dikasih. Siapa yang sekarang di antara kalian siapa yang mengasihi temannya? Aku mengasihi Weni. Aku mengasihi Esther. Loh, Aku mengasihi kamu, Weni dan juga Esther. Kamu ngasihi aku nggak? Enggak. Enggak Oh, level. gitu. Enggak level, cupu, jelek. kok begitu? Sedangkan Tuhan saja mengasihi semua anak. Kalian juga nggak boleh pilih-pilih kasih. Karena Tuhan mengasihi semua sama rata, tidak memilih-milih. Berarti kita salah dong ya. Kita harus ngasihin dia. Iya, gitu. Kasihin aku. Enggak ah. Enggak mau. Kita Oh, berduaan aja ya. gitu. Anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya, adakah yang tahu apa artinya gereja? Gereja itu tempat beribadah. Tempat memuji Tuhan. Tempat berdoa. Memuji Tuhan. Berdoa. Memuji Tuhan. Beribadah juga. Ya, semua benar. Memang gereja itu tempat beribadah, tempat memuji Tuhan, tempat berdoa. Tapi gereja itu tidak hanya itu. Yang terpenting gereja itu adalah orangnya. Orang-orang yang beribadah di dalam gereja. Jadi anak-anak juga harus belajar menyayangi, mengasihi, karena Tuhan juga mengasihi kita semua. Nah, karena anak-anak ya, karena Tuhan juga mengasihi kita semua, bagaimana jika kita harus bersatu di dalam gereja itu? Ya, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, tentang Tuhan mengasihi. Sekarang bagaimana kalau kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan cara mengasihi sesama kita, mengasihi saudara-saudara kita, dan mengasihi teman-teman kita. Aku mengasihi Weni, aku mengasihi Esther dan juga mengasihi Ibu. Jadi kita harus sayang sama dia, mengasihi dia. Iya sih, kan kata ibu guru suruh bilang begitu ya, Bu. Ya udah Kita deh. harus saling maaf-maafan. Jika kita punya salah, kita harus belajar memaafkan. Ya, Ya, Paul,
aku minta maaf ya. Soalnya tadi aku bilang gak mengasihi Paul. Ya, aku maafin kamu, Esther. Bener nih, Iya, tulus ya. iya. Paul, saya juga minta maaf ya. Maafin saya sudah bilang kamu cupu, jelek. Maaf ya. Oke, Weni. Ya, berarti kita semua harus saling mengasihi ya. Iya, Dimanapun kita berada, kita mengasihikan ya Bu. ngasihin. Ya, kita harus Mengasihi. dan memaafkan sama seperti apa, tema kita hari ini Adalah terima kasih. Oke Bu. Tema firman Tuhan hari ini. Anak-anak yang kukasihi, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada. Bukan untuk melihat gereja yang terpecah-pecah. Aku sangat bahagia jika melihat kalian sebagai gereja menjadi satu, penuh kasih. Maukah kau mengasihi satu dengan yang lain sebagai gereja di mana aku hadir? Mau. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Untuk aktivitas hari ini nanti akan diterangkan oleh Kak Elis dan Kak Idawati. Nah, adik-adik, untuk aktivitas kali ini menarik loh. Wah, apa itu Kak? Nah, adik-adik nih, silahkan membuat kartu pos seperti ini. Ya, ulangi lagi ya. Bikin kartu pos seperti ini dengan gambar depan gedung gereja kita ya. Nah, Kaida, kayaknya kalau adik-adik di rumah itu perlu dijelaskan ya bagaimana cara-caranya. Oke, boleh. Adik, boleh? Nah, sebentar, sebelum dijelaskan, kita lihat dulu. Kartu pos luarnya gambar gereja kita. Setelah kita buka, nah, ada gambar Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Oh, gambar pop up ya? Iya. Bagus kan? Oke. Yuk Kak Elis, cara bikinnya seperti apa? Oke, yuk adik-adik. Langkah pertama yang adik-adik butuhkan itu adik-adik akan menemukan gambar seperti ini. Akan mendapatkan gambar seperti ini. Gambar pohon, ada kursi-kursi, dan satu lagi gambar gedung GKI Pengampon. Dan gambar Tuhan Yesus beserta dengan muridnya, beserta dengan anak-anaknya. Wow, anak-anaknya seperti anak-anak kita ya, Kak Ida ya? Iya, anak-anak sedang sekolah minggu. Nah, gimana caranya dapetin kertas-kertas ini ya, Kak Ida? Caranya, kertas ini bisa kalian peroleh di posatan gereja tuh Kak Ida. Di situ anak-anak bisa ambil ya. Jadi satu anak itu mendapatkan 2 gambar ya, gambar gedung gereja dan gambar ini. Kalau nggak dibolehin, Kak, saya nggak boleh keluar
sama mama papa, nggak apa-apa. Nanti di bawah sini nanti ada link yang bisa kalian print di rumah. Kalian bisa minta tolong sama mama papa untuk membukanya, lalu kalian print di rumah. Kalian akan ketemu gambar seperti ini. Nah, caranya gampang loh sebenarnya, Kak. Kalian lihat di sini untuk gambar yang pohon, 2 pohon. Di sini ada gambar garis putus-putus. Aduh, jatuh kena angin. Maaf. Lihat. Tuh, ada gambar garis putus-putus. Nanti kalian bisa gunting di rumah. Yang adik-adik kecil, yang masih balita, mungkin bisa minta bantuan sama mama papa ya, Nak. Di rumah kalian bisa gunting yang bergaris putus-putus ini. Pinggir ini ya. Nah, lalu setelah itu, setelah dipotong dulu kali, Kak. Boleh nggak ya kira-kira ya? Sini coba, Kak. Saya potong dulu sebentar kok, ini nggak lama potongannya. Ya, jadi gini aja, Nak. Bentar. Terus, nah, sebelah sini, Kak. Nanti kalau mama papa di rumah khawatir sama kalian, ya kalian bisa minta bantuan ya sama mama papa ya, Nak ya, atau mungkin sama koko atau cici yang lebih besar. Jadi kalian tidak khawatir tangan kalian luka. Nah, tinggal satu lagi, Kak. Ini juga harus digunting. Nah, nanti ketemu gambar ini. Selanjutnya kalian butuh cutter. Cutter ini dipergunakan untuk memotong garis yang putus di sini. Di sini juga ada garis putus-putus, Nak. Di sini dan di sini. Tidak sampai atas loh, cuma dari sini sampai di sini. Garis putus-putus itu nanti kalian cutter. Seperti ini. Ya, nanti minta bantuan sama mama papa di rumah ya. Selanjutnya garis yang ini itu ditekuk dulu, dilipat. Ada garis, nih, ada garis di sini kan, Nak? Tuh, lihat. Ada garis yang ini dan kalian harus lipat ke dalam dulu. Oh. Tadi begini ya, garis yang ini tadi dilipat ke dalam. Nah, nanti kan ketemunya di sini. Garis putus-putusnya yang di ujung sini dan ujung sini ketemunya pas di depan dan di belakang. Sesudah itu kalian tekuk lagi ke depan seperti ini. Kasihan garis ini dulu dilipat lagi ke depan. Karena buat ininya sih, Kak. Tuh, nanti buat ini buat tunjukannya. Ampun, angin tuh. Nanti akhirnya ketemu begini ya, Nak. Nah, selanjutnya untuk gambar yang ini, gambar gedung gereja. Gedung gerejanya ini bisa kalian gunting di rumah. Ini gak ada garis putus-putusnya, jadi kalian gunting semua aja dari ujung ke ujung sesuai. Dan gambar ini, anak-anak ini bisa kalian gunting juga. Nanti hasilnya seperti ini. Untuk gambar gerejanya seperti ini. Oh, dan gambar anak-anaknya akan setelah dipotong seperti ini. Ya, selanjutnya bagaimana, Kak Ida? Kemudian gambar Tuhan Yesusnya dipasang di bagian yang lipatan ini. Kelihatan kan? Ditempel di situ. Tempel ya. di sini ya. Dikasih ditempel di situ, Dilem. dilem. Nanti dia berdiri. Oh. Oke. Lalu untuk gambar yang ini, gambar gedung gerejanya. Nanti gini dulu, Kak Ida. Tuh, gambar gedung gerejanya kita tempel Yang paling paling kertas, bawah, paling depan ya. nah paling depan yang tadi dijadikan nih, anak-anak awalnya gini, begini. Lalu kalian yang ini tadi kalian tempel di sini. Oke, paham? Jadi nanti akhirnya setelah kalian ketemu sama lem, ketemu sama yang satu dengan yang lain, jadinya seperti ini. Kalau dibuka tampilannya seperti ini. Seperti mana, Saida? Ini kemudian setelah dibuka gambar Tuhan Yesus dan ini bagian belakangnya.
Bagus kan? Nah, Kalau mau bisa diwarnain juga. oh harus Kaida, karena untuk anak-anak kelas kecil dan dari anak kelas kecil, anak kelas besar, batita dan balita, kalian semua harus mewarnai gambar yang ada di belakang. Tapi untuk tambahan, untuk anak-anak kelas besar itu kalian harus tuliskan. Di sini banyak anak-anak ya, gambar anak-anak yang lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Coba kalian tuliskan di sini, di kertas di bawah ini masih kosong, nama teman-teman di kelas kalian. Misalnya untuk kelas besar itu mulai dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Anak kelas 4 menuliskan nama-nama teman sekelas kalian, siapa saja yang biasanya masuk pagi, siapa aja yang masuk siang, siapa aja terserah. Begitu juga anak kelas 5 dan kelas 6. Begitu kan Kaida? Iya betul. Kalau untuk balita, batita dan Hanya kelas kecil mewarnai. hanya mewarnai saja. Ya, aktivitasnya. Untuk anak-anak yang batita, balita kan mungkin bingung, minta bantuan sama orang tua, sama kakak, koko boleh, cici boleh ya Kaida ya, bebas Sama ya. papa boleh ya. Nah, untuk aktivitas tanggal 17 Mei ini tadi sudah kami sampaikan, kita sampaikan bisa diambil di pos satpam dan juga bisa kalian ambil dari Google Drive yang ada di bawah ini. Oke, demikian aktivitas hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, sebagai ungkapan syukur, kira-kira apa nih yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Persembahan. Betul, salah satunya itu biasanya tiap minggu kan kita persembahan di gereja. Tapi karena kita di rumah, adik-adik di rumah boleh pakai celengan atau pakai amplop. Nanti kita dikumpulkan uangnya tiap minggu di dalam celengan atau amplop itu. Nanti saat kita kembali ke sekolah minggu, kita boleh bawa amplop dan celengannya. Ya, Tapi untuk anak-anak yang sekarang sedang tidak bersekolah kan nggak dapat uang jajan tuh Bu. Nah, gimana itu? Anak tidak perlu khawatir karena ucapan syukur kita kan nggak hanya lewat persembahan kan Bu. ya betul sekali. Kita bisa dengan berdoa bersungguh-sungguh pada Tuhan, mengucap syukur setiap hari untuk kebaikan Tuhan. Nah, untuk hari ini, untuk menutup acara ini, mari kita bersama-sama berdoa ya Bu. Ya, ya anak-anak, untuk menutup ibadah kita pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan sudah bantu kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan bantu supaya firman Tuhan dapat kami lakukan pada diri kami setiap hari. Dan berilah kami perlindungan dan kesehatan untuk diri kami. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, selamat hari Minggu anak-anak. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.